Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Guru Accounting. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai pembahasan soal pretest PPG 2023 untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan nanti pretest PPG 2023. Nah, pada kesempatan kali ini soal yang akan kita bahas yaitu mengenai pedagogi. Soal yang pertama. Selama kegiatan pembelajaran, Pak Randy lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam memahami materi dan makna dari hal-hal yang dipelajari. Pembelajaran lebih ditekankan pada standar student center dibanding teacher center, sehingga siswa akan lebih aktif dan banyak terlibat langsung dalam pembelajaran. Teori yang mendukung dari pemaparan di atas adalah A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik. Nah, kita bahas satu-satu. Yang A. Kognitivistik, yaitu belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Sedangkan humanistik yaitu salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini biasanya memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai dengan potensi dirinya, yaitu mengamati, menilai diri dari kacamata si pelaku. Nah, sedangkan yang C, behavioristik, yaitu menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dari beberapa teori belajar behavioristik ini dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan itu dibutuhkan penguatan. Sedangkan yang dekonstruktivistik yaitu teori itu menganggap bahwa peserta didik itu sebagai subjek utama dalam proses belajar. Peserta didik ini akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pemikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan latar belakang dan minatnya. Ya, dari penjelasan tersebut ya jawaban yang tepat ya di sini yang kata kuncinya itu student center ya dibanding teacher center. Nah, sudah jelas tadi pembahasannya di sini konstruktivistik itu peserta didik itu ya sebagai subjek utama ya gitu. Jadi jawaban yang tepat itu yang D yaitu konstruktivistik ya. Soal nomor 2. Pak Rudi adalah seorang guru akuntansi pada SMK Karya Bangsa. Dalam memberikan materi siklus akuntansi perusahaan jasa pada kegiatan pendahuluan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada siswa, di mana akan ada proyek kelompok dan bagi kelompok yang bagus nanti akan mendapatkan reward. Hal ini tentu membuat peserta didik bersemangat untuk menghasilkan proyek yang terbaik. Nah, dalam hal ini Pak Rudi itu menerapkan teori belajar A. Humanisme, B. Kognitivisme, C. Behaviorisme, dan D. Konstruktivisme. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang A. Humanisme itu salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Ya. Biasanya teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yaitu sesuai dengan potensinya, ya, yaitu mengamati dan menilai diri, ya. Tuh. Sedangkan kognitivisme itu belajar yang dilakukan individu dari hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga nantinya akan menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku si peserta didik tersebut. Nah, sedangkan behaviorisme itu menjelaskan bahwa belajar itu suatu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dari beberapa teori behavioristik ini dikembangkan dan disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan itu dibutuhkan penguatan. Sedangkan yang dekonstruktivisme itu teori ini menganggap bahwa peserta didik itu sebagai subjek utama dalam proses belajar.
Ya, peserta didik ini akan mendapatkan interpretasikan informasi ke dalam pikirannya. Hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, eh, ini ya kata kuncinya yaitu ya dikasih tugas proyek kelompok, bagi kelompok yang bagus nanti akan mendapatkan reward ya. Itu maka ini semua peserta didik bersemangat ya supaya menghasilkan proyek yang terbaik ya, itu agar mendapatkan reward. Nah, di sini ya kita lihat ya sesuai dengan ininya ya. Ini jadi adanya interaksi antara stimulus dengan respon ya. Itu jadi harus adanya penguatan ya. Itu jadi supaya peserta didik bersemangat ya dikasih reward ya. Nantinya akan menghasilkan proyek yang terbaik ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, behaviorisme. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam rangka penelitian tindakan kelas, guru mengajarkan siswa dengan menerapkan model cooperative learning. Berdasarkan model tersebut, permasalahan peserta didik yang dapat diselesaikan adalah A. Minat belajar peserta didik yang rendah. B. Kerjasama antar teman. C. Motivasi belajar peserta didik yang kurang. D. Kemampuan berpikir kritis. Ya. Nah, ini seorang guru itu melakukan PTK, ya, penelitian tindakan kelas. Nah, di sini PTK-nya itu menggunakan apa penerapannya menggunakan model cooperative learning. Ya. Pembelajaran kooperatif itu model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa bekerja sama dan belajar bersama-sama dengan saling membantu secara interaktif. Ya, untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Ya, jadi antar siswa itu ya kerja sama. Ya, itu dengan temannya ya. Nah, sesuai penjelasan yang tadi ya, yang ini cooperative learning ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, kerjasama antar teman. Selanjutnya nomor 4, kemampuan untuk menciptakan atau mampu menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem based learning. C. Contextual teaching learning. C. Project based learning. D. Cooperative learning. Ya. Nah, gitu. Jadi seorang guru yang kreatif itu memanfaatkan lingkungan sekitar itu yang lebih cocok itu menggunakan model apa ya, kita jelaskan satu-satu. A, yaitu problem based learning. Ya, problem based learning itu ya kita artikan itu sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan. Untuk apa? Untuk menghasilkan suatu produk. Ya. Sedangkan back contextual teaching learning, ya, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Ya, nantinya akan mendorong siswa itu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Sedangkan C, project based learning, merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Sedangkan D, cooperative learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini pertanyaannya, ya, guru yang kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ya. Jadi
Yang tepat itu yang B, kontekstual ya. Jadi konsep belajar membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Ya, jadi memanfaatkan dengan kondisi yang ada. Ya, jadi jawaban yang tepat itu yang B, contextual teaching learning. Selanjutnya soal nomor 5. Pak Angga melakukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, ya, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapat pengetahuan yang mereka butuhkan. Nah, di dalam model ini, siswa diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Dari ilustrasi di atas, tergambar jelas Pak Angga sedang menerapkan model pembelajaran. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang A, discovery learning. Ya, discovery learning tadi yang sudah dijelaskan yaitu memahami konsep ya antara hubungan melalui proses intuitif ya untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu itu terlibat ya terutama dalam penggunaan proses mentalnya ya. Untuk apa? Untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip ya. Sedangkan yang B, problem based learning. Ya, problem based learning tadi sudah ya dijelaskan. Yaitu pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi jenis model ini itu melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek. Nantinya akan menghasilkan suatu produk. Sedangkan yang C, cooperative learning ya, itu model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil siswa untuk apa? Untuk bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif ya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sedangkan inquiry learning yaitu metode belajar pada prinsipnya itu mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam proses pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Nah, di sini sesuai dengan pertanyaannya, ya. Ini kata kuncinya, ya. Eh, Memfasilitasi siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri. Ya. Nah, di sini ya di penjelasan inquiry learning ya ini peserta didik itu harus aktif bertanya, bereksperimen ya itu dan mencari materi pembelajaran secara mandiri. Jadi jawaban yang tepat itu yang D, inquiry learning. Selanjutnya soal nomor 6. Di dalam sebuah pembelajaran, Pak Joko berpendapat apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Enaktif. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di dalam ya teori menurut Brunner perkembangan kognitif seorang itu terjadi 3 tahap ya yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya ya. Jadi tahap yang pertama tahap enaktif, yang kedua ikonik dan yang ketiga simbolik. Nah, kita jelaskan ya, tahap yang enaktif itu seorang itu melakukan aktivitas-aktivitas di dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitar. Misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, ya, itu enaktif. Ya. Nah, sedangkan yang tahap ikonik, seseorang itu memahami objek-objek atau dunia, yaitu melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Nah, di dalam memahami dunia sekitar, anak itu belajar melalui bentuk perumpamaan ya, dan perbandingan. Sedangkan tahap simbolik, seorang itu telah mampu memiliki ide ya atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya
di dalam berbahasa dan logika. Komunikasi banyak menggunakan bahasa simbol. Ya, semakin matang ya seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan ya sistem simbolnya. Namun tetap menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Nah, hal ini terbukti bahwa penggunaan media dalam pembelajaran. Ya. Nah, di sini kata kuncinya ya. Nah, Pak Joko itu berpendapat apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar ya dan visualisasi verbal ya. Nah, ini ya. Ini yaitu jadi tahap ikonik ya melalui gambar dan visualisasi verbal. Jadi jawaban yang tepat itu yang B, ikonik. Selanjutnya soal ya 7 ya, sebagai guru kita itu dituntut memberikan pendekatan pembelajaran pada siswa. Ya, salah satunya adalah pendekatan project based learning. Ya, ciri utama pendekatan project based learning adalah ya kita bahas apa sih project based learning? Ya, project based learning itu pembelajaran berbasis proyek. Ya, model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Ya, peserta didik melakukan eksplorisasi, ya penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi itu untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru itu berdasarkan pengalaman dan beraktivitas secara nyata. Ya, jadi eh, apa dipadukan ya jadi si siswa itu seolah-olah ya lagi ada di dalam dunia nyata ya nantinya nanti akan menghasilkan produknya secara realistis ya gitu. Ya, jadi jawaban yang tepat itu yang B ya siswa bekerja secara nyata seolah-olah ada di dunia nyata yang dapat nantinya akan menghasilkan produk secara realistis ya. Ya, terima kasih ya pembahasan saya. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti pretest PPG 2023. Semoga pretestnya ya berjalan dengan lancar dan mendapat hasil ya yang diharapkan. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.